Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani Rauf dengan NIM 25050150049 dari kelas F, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pada tugas morfologi minggu lalu yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Rizky Herdiani MPD. Nah, pada tugas minggu lalu itu membahas 3 materi, yakni yang pertama yaitu morfofonemik, yang kedua itu klasifikasi kata terbuka, dan yang ketiga yaitu klasifikasi kata tertutup. Yang pertama yaitu morfofonemik. Pengertian dari morfofonemik adalah terjadinya perubahan fonem atau bunyi pada proses morfologi, baik itu secara aliksasi, reduplikasi maupun komposisi. Nah, pada morfofonemik ini terjadi 5 jenis perubahan, yakni yang pertama pemunculan fonem, yang kedua peluluhan fonem, yang ketiga pergeseran fonem, yang keempat perubahan fonem, yang kelima peluluhan fonem. Nah, yang pertama pemunculan fonem, di mana munculnya fonem baru pada proses morfologi yang semulanya tidak ada. Contohnya pengimbuhan prefiks me pada kata dasar baca. Nah, akan memunculkan bunyi sengau M yang semula tidak ada, sehingga menjadi kata membaca. Nah, yang kedua yaitu peluluhan fonem. Peluluhan fonem yakni luluhnya sebuah fonem pada proses morfologi serta disenyawakan dengan fonem lainnya. Contohnya pada tugas minggu lalu yaitu terdapat kata menyapu. Nah, kata dasar dari menyapu yaitu sapu. Nah, jika bertemu dengan me, huruf S itu akan luluh dan disenyawakan dengan fonem ny sehingga menjadi menyapu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pergeseran fonem, di mana terjadinya perubahan posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke suku kata lainnya. Contohnya pada kata jawab itu jika ditambahkan akhiran an, maka fonem B akan menjadi suku kata an, sehingga menjadi 3 suku kata yakni jawaban. Yang keempat yaitu perubahan fonem, yakni terjadinya perubahan bunyi atau fonem dalam proses morfologi. Contohnya itu pengimbuhan ber pada kata dasar ajar. Fonem R akan berubah menjadi fonem L sehingga menjadi kata belajar. Yang kelima yaitu pelepasan fonem, yakni hilangnya sebuah fonem pada proses morfologi. Contohnya yaitu pengimbuhan pada prefiks ber pada kata dasar renang. Nah, pada kata ber ini fonem R hilang sehingga menjadi hanya satu R pada kata berenang. Materi kedua yaitu klasifikasi kata terbuka. Klasifikasi kata terbuka yaitu dominasi kata yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat penutur dalam suatu bahasa. Klasifikasi kata terbuka ada 3, yakni nomina, verba, dan adjektiva. Nomina adalah kata benda yang merujuk pada orang, benda, maupun konsep. Contoh katanya yaitu sepatu, meja, kursi, dan lain-lain. Dalam bahasa gaul ada juga penambahan kata seperti kata swafoto, pemajamukan dari kata swakarya dan foto. Contoh kalimatnya itu, para pengunjung kebun binatang dilarang untuk mengambil foto di samping binatang buas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu verba. Verba menyatakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Contoh katanya yaitu makan, tidur, tumbuh kembang, dan adapun pada bahasa gaul yaitu mengunggah. Contoh serapan dari kata upload dari bahasa. Selanjutnya yaitu kata adjektiva atau kata sifat yang mendeskripsikan tentang kata benda. Contoh kalimatnya yaitu baik, ramah, murah, dan lain-lain sebagainya. Adapun contoh katanya dari bahasa gaul yaitu jutek, ya, yang merupakan pemendekan dari
judes dan cuek. Contoh kalimatnya yaitu pedagang itu terlihat sangat jutek kepada pembeli. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi kata tertutup. Klasifikasi kata tertutup adalah kata yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk dalam kelas kata tertutup adalah adverbia, nomina, numeralia, preposisi, konjungsi, artikulus, dan interjeksi. Adverbia adalah kata keterangan. Contoh katanya yaitu sangat, paling, sekali. Contoh kalimatnya, ia sangat cantik. Yang selanjutnya yaitu pronomina atau kata ganti. Yang pertama yaitu kata ganti diri. Kata ganti diri orang pertama tunggal yaitu saya dan aku. Orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Kata ganti diri orang kedua tunggal yaitu kamu dan engkau. Orang kedua jamak yaitu kalian dan kamu sekalian. Kata ganti diri orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, dan nya. Orang ketiga jamak yaitu mereka. Kata ganti penunjuk itu dan ini. Buku itu lebih bagus daripada buku ini. Kata ganti penanya, di mana rumahmu? Apa ini? Ini apa? Pronomina tak tentu. Contoh katanya seseorang, salah seorang, sesuatu, salah satu, setiap saja, setiap orang, masing-masing, beberapa, suatu, dan sewaktu-waktu. Contohnya, seseorang di luar sedang mencarimu. Yang selanjutnya klasifikasi kata tertutup adalah numeralia. Kata bilangan, penulisan angka dalam bentuk huruf. Contohnya yaitu pada angka 5 ditulis menjadi huruf 5, L-I-M-A. Kata bantu bilangan seperti ekor pada hewan, orang untuk manusia, dan buah untuk benda secara umum. Contohnya yaitu ada 2 buah pensil, ada 2 ekor sapi. Klasifikasi kata tertutup selanjutnya yaitu preposisi. Yaitu yang pertama tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Contohnya yaitu nenek tinggal di Bogor. Yang kedua yaitu arah asal, yaitu preposisi dari. Contoh pemakaiannya yaitu dia datang dari Kediri. Yang ketiga yaitu arah tujuan, yaitu preposisi ke, kepada, dan terhadap. Contohnya yaitu mereka menuju ke utara. Yang keempat yaitu pelaku, yaitu preposisi oleh. Contohnya yaitu jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat. Yang kelima yaitu alat, yaitu preposisi dengan dan berkat. Contohnya yaitu kayu itu dibelah dengan kapak. Yang keenam yaitu perbandingan, yaitu preposisi daripada. Contoh pemakaian, kue ini lebih enak daripada kue itu. Yang ketujuh, hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Contohnya yaitu mereka berbicara tentang gempa bumi. Yang kedelapan yaitu akibat, yaitu preposisi hingga atau sehingga dan sampai. Contoh pemakaiannya yaitu tukang copet itu dipukuli hingga babak belur. Yang kesembilan yaitu tujuan, yaitu preposisi untuk, buat, guna, dan bagi. Contohnya ibu membeli sepeda untuk adik. Klasifikasi kata tertutup selanjutnya yaitu konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi terbagi dua, yakni konjungsi subordinatif dan koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Contohnya yaitu dan atau tetapi. Contoh kalimatnya, ayah menulis pesan dan ibu memotong sayur di dapur.
Yang kedua yaitu konjungsi subordinatif, menghubungkan dua klausa yang lebih atau lebih yang tidak memiliki kedudukan sama atau bertingkat, yaitu antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya ketika, saat, sejak, jika, asal, apabila, agar, upaya, supaya. Contoh kalimatnya, kamu diizinkan pulang sekarang jika pekerjaanmu sudah selesai. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat, menghubungkan dua kalimat yang berbeda untuk memberikan kesinambungan makna. Contohnya, setelah itu, bahkan, oleh karena itu, sebaliknya, selain itu. Contoh kalimatnya, dia telah belajar keras untuk ujian. Setelah itu, dia merasa lebih percaya diri. Klasifikasi kata selanjutnya yaitu artikulus. Kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan sesuatu nomina, adjektiva, atau kelas kata lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Contohnya yaitu si gendut itu tidak berhenti makan, atau sang raja telah datang. Klasifikasi kata yang terakhir yaitu interjeksi. Kata-kata yang mengungkapkan perasaan batin, misalnya karena kaget, marah, terharu, kangen, kagum, sedih, dan sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu, wah, kamu sangat cantik, menggunakan kata wah sebagai bentuk ekspresi. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya mengenai morfofonemik, klasifikasi kata tertutup, dan klasifikasi kata terbuka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.